Sebelum video dimulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda semua. Menurut Anda hal apa di dunia ini yang paling berbahaya bagi tubuh kita? Mungkin banyak teman-teman yang akan langsung berpikir bukankah itu rokok? Lihat saja, di bungkus rokok tertulis merokok membahayakan kesehatan. Ada juga teman yang akan menjawab alkohol. Benar, minum alkohol merusak hati ini adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Tetapi, jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa hal-hal tersebut bukanlah yang paling menakutkan, mungkin Anda tidak akan menyangkanya. Berdasarkan penelitian medis terbaru dan peringatan keras dari banyak ahli termasuk di saluran nutrisi cerdas ini, ada beberapa hal yang hampir setiap hari kita makan, setiap hari kita beli, yang risiko penyumbatan pembuluh darahnya kerusakan. Hati dan ginjalnya, bahkan risiko memicu kankernya ternyata 100 kali lebih tinggi daripada merokok atau minum alkohol. Anda mungkin akan lebih terkejut lagi bahwa raja makanan sampah yang diakui umum, yaitu mie instan, yang membuat kita cinta sekaligus benci itu dalam daftar hitam terbaru ini, bahkan tidak masuk dalam 5 besar. Daftar macam apa ini yang membuat mie instan pun menjadi tidak berarti. Siapa sebenarnya pembunuh kesehatan yang bersembunyi di balik penampilan lezat ini? Hari ini kami di Nutrisi Cerdas akan secara eksklusif mengungkap untuk Anda daftar 5 besar makanan sampah paling mematikan yang diakui oleh para ahli global. Mohon pastikan Anda tetap menyimak saluran ini, terutama benda yang berada di peringkat pertama. Saya berani mengatakan hampir setiap meja makan keluarga dan lemari es di rumah pasti ada bayang-bayang benda ini. Video ini tanpa melebih-lebihkan akan menyangkut kesehatan Anda dan keluarga tercinta untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan. Jangan beranjak ke mana-mana, bagian menarik segera dimulai. Sebelum mengungkap daftarnya, mari kita lihat dulu zaman tempat kita berada sekarang. Kehidupan semakin baik, materi semakin melimpah, tetapi mengapa teman-teman di sekitar kita yang menderita darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, bahkan kanker juga semakin banyak. Banyak yang masih muda baru usia 30-an atau 41-an tahun sudah memiliki penyakit kronis seumur hidup. Mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya leluhur kita sudah lama memberitahu kita 4 kata. Penyakit masuk dari mulut. Kondisi kesehatan tubuh kita ibarat sebuah buku besar akuntansi. Apa yang Anda makan setiap hari dicatat satu persatu dengan sangat jelas. Jika yang dimakan adalah nutrisi, tubuh akan sehat. Jika yang dimakan adalah racun, seiring berjalannya waktu, mesin presisi bernama tubuh ini cepat atau lambat akan mengalami masalah besar. Ini ibarat tubuh kita adalah sebuah pabrik. Hati adalah bengkel, detoksifikasi ginjal adalah sistem pembuangan limbah. Jika Anda sesekali makan sedikit barang tidak baik, pabrik bisa lembur untuk memprosesnya. Tapi jika setiap hari Anda mengirimkan limbah industri dan sampah kimia dalam jumlah besar ke dalam pabrik, maka mesin yang sekuat apapun pasti akan ada hari di mana ia runtuh. Banyak teman mungkin akan berkata, aduh saya juga ingin sehat, tapi saya tidak tahu apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Benar, ketidaktahuan adalah risiko terbesar bagi kesehatan kita. Kita bukan tidak ingin berbuat baik pada diri sendiri, melainkan tidak tahu bahwa di balik kelezatan yang sudah biasa kita konsumsi, ternyata tersembunyi krisis yang begitu besar. Jadi tujuan terpenting dari video hari ini adalah membantu Anda menyapu ranjau, menandai ranjau-ranjau paling berbahaya ini untuk Anda. Baiklah, tanpa banyak bicara lagi, mari kita tarik napas dalam-dalam dan mulai dari peringkat kelima secara resmi, memasuki momen pengungkapan rahasia kita hari ini. Peringkat kelima adalah barang yang mungkin disimpan sedikit oleh setiap rumah tangga makanan kaleng. Benar, itu dia. Baik itu buah kaleng yang manis, daging kornet, kaleng yang gurih, tauco, atau ikan kaleng. Saya tebak di lemari penyimpanan, banyak teman-teman sekarang pasti tersimpan beberapa kaleng. Bukan, barang ini praktis masa simpannya lama. Saat ada badai atau saat malas, memasak buka satu kaleng saja sudah bisa menyelesaikan satu kali makan dengan mudah. Tetapi teman-teman, pernahkah Anda berpikir mengapa buah dan daging segar jika ditaruh beberapa hari saja sudah busuk, sedangkan makanan kaleng ini bisa tidur di rak toko selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih lama? Di balik ini ada harga kesehatan yang harus kita bayar. Sebuah laporan dari Otoritas Keamanan Pangan Eropa pernah menunjukkan bahwa
Meskipun makanan kaleng memecahkan masalah pengawetan makanan, ia memiliki 3 dosa besar yang diam-diam menggerogoti kesehatan kita. Dosa pertama, hilangnya nutrisi dalam jumlah besar. Coba bayangkan, makanan ini untuk dibuat menjadi kaleng harus melalui langkah yang sangat penting, yaitu sterilisasi suhu tinggi. Suhu itu sangat-sangat tinggi. Dalam proses ini, vitamin-vitamin berharga yang takut panas dalam makanan seperti vitamin C dan kelompok vitamin B sudah hampir rusak total. Jadi apa yang Anda makan seringkali hanyalah cangkang makanan jiwa sejatinya, yaitu nutrisi sudah hilang tak bersisa. Yang diberikannya kepada Anda selain kalori hanyalah kalori. Kami menyebutnya makanan kalori kosong. Dosa kedua, perangkap gula tinggi dan garam tinggi. Agar makanan kaleng terasa enak dan juga agar lebih awet, apa cara yang digunakan pabrik? Sangat sederhana, tambahkan gula dalam jumlah besar atau tambahkan garam dalam jumlah besar. Buah kaleng yang Anda suka makan itu sama sekali bukan buah itu, namanya buah rendam air gula. Satu kaleng habis, Anda mungkin sudah memakan jatah gula untuk 1 hari bahkan 2 hari. Bagaimana gula darah tidak tinggi? Bagaimana pankreas tidak harus kerja lembur siang malam? Sedangkan daging kaleng agar berasa kadar garam di dalamnya sangat mengejutkan. Tahukah Anda kandungan natrium dalam beberapa kaleng jika dimakan? 1 kaleng saja sudah melebihi standar kebutuhan kita seharian. Garam kebanyakan, tekanan darah akan naik jantung dan ginjal kita akan menanggung tekanan yang sangat besar. Ini seperti terus-menerus memberikan tekanan pada pembuluh darah kita. Lama-kelamaan bagaimana dinding pembuluh darah tidak mengeras, bagaimana tidak menjadi rapuh. Dosa ketiga, risiko kimia tersembunyi. Ada satu detail yang mungkin diabaikan orang. Dinding dalam banyak kaleng dilapisi lapisan tipis yang di dalamnya mungkin mengandung bahan kimia bernama bisphenol A, BPA. Meskipun teknologi produksi sekarang sudah maju dan kandungannya dalam standar aman, tetapi para ahli medis mengingatkan kita jika zat ini menumpuk dalam tubuh dalam jumlah kecil, namun jangka panjang bisa mengganggu sistem endokrin kita, terutama bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Risiko potensial ini tidak boleh kita abaikan. Tetangga saya, Ibu Sari, adalah contohnya. Dia sibuk bekerja demi kepraktisan, sering memberi putranya yang masih SD sarapan daging kornet kaleng dengan bubur. Dia merasa begini sudah ada daging dan nasi nutrisinya cukup. Hasilnya, saat pemeriksaan kesehatan, anak dokter bilang berat badannya berlebih, agak kegemukan, semu bengkak air, tapi saat diperiksa elemen mikronya malah ditemukan malnutrisi ringan. Inilah konsekuensi tipikal dari terlalu banyak makan kalori kosong. Ibu Sari menyesal pun sudah terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, saya ajarkan beberapa jurus untuk menjadi raja kebijaksanaan kesehatan. Pilih cerdas. Prioritaskan bahan makanan segar. Jika bisa makan yang segar, jangan pernah sentuh kaleng. Jika terpaksa membeli, usahakan pilih yang direndam air, seperti tuna in water, bukan yang direndam minyak. Penanganan terampil. Sebelum makan, buang kuah atau air gulanya sampai bersih, lalu bilas makanan dengan air matang sebentar. Tindakan kecil ini bisa membantu Anda membuang sebagian besar garam dan gula berlebih. Pahami pengecualian. Tidak semua makanan kaleng tidak berguna. Misalnya, tomat kaleng likopen di dalamnya setelah dipanaskan justru lebih mudah diserap tubuh, bermanfaat untuk anti penuaan dan melindungi jantung serta pembuluh darah. Jadi tidak ada yang mutlak, kuncinya adalah harus pandai memilih. Sudah ingat, makanan kaleng boleh untuk keadaan darurat sesekali, tapi jangan sampai menjadi tamu tetap di meja makan kita. Baik, selanjutnya kita akan mengungkap peringkat keempat. Banyak orang mungkin menebak apakah itu cakwe goreng atau sate bakar. Saya beritahu Anda bukan itu semua. Peringkat keempat yang sebenarnya lebih tersembunyi, lebih umum, dan merupakan makanan favorit banyak teman saat musim hujan, bakso olahan frozen balls untuk hotpot atau suki. Benar, yang saya maksud adalah bakso sapi yang kenyal itu, fish tofu yang lembut, serta crab stick kepiting yang berwarna merah putih menarik. Setiap kali makan hotpot atau suki, melihat bakso-bakso ini berguling di kuah panas, apakah air liur rasanya mau menetes? Tetapi teman-teman tolong pikirkan satu pertanyaan dengan tenang. Anda membeli sebungkus bakso sapi seharga Rp40, 0000000, apakah di dalamnya benar-benar ada daging sapi? Kalaupun ada, berapa banyak?
seorang ahli keamanan pangan senior pernah melakukan investigasi mendalam dan menyerukan dengan sedih bahwa sebagian besar bakso hotpot murah di pasaran itu pada dasarnya adalah daging palsu bom tepung yang sesungguhnya. Bahayanya terutama tersembunyi di 3 tempat yang tidak terlihat. Pertama, misteri komposisinya. Komposisi utama bakso-bakso ini sama sekali bukan daging, melainkan tepung berbiaya sangat rendah, protein kedelai terisolasi, ditambah beberapa kulit ayam, kulit bebek, atau daging sisa cincang yang tidak diinginkan orang akhirnya dicampur menjadi satu. Lalu kenapa rasanya bisa begitu wangi dan berasa daging? Jawabannya ada di bahaya kedua. Kedua, pesta pora zat aditif. Demi membuat gumpalan tepung ini meniru tekstur dan rasa daging pabrik membutuhkan departemen ajaib yaitu peracik zat aditif. Tekstur kenyal luar biasa yang Anda makan itu mengandalkan pengenyal atau karagenan. Aroma daging kuat yang Anda cium mengandalkan berbagai esens perasa daging. Warna menggoda yang Anda lihat mengandalkan pewarna. Dalam satu butir bakso kecil mungkin terkandung belasan bahkan puluhan jenis zat aditif makanan. Yang kita makan itu sebenarnya makanan atau senyawa kimia. Hati dan ginjal kita harus menanggung beban seberat apa untuk mengurai zat-zat kimia yang sama sekali tidak dibutuhkan tubuh ini. Terakhir, ini adalah zona bencana tinggi garam dan tinggi minyak. Demi menutupi rasa bahan baku berkualitas rendah dan membuat bakso lebih wangi dalam proses pembuatannya, harus dimasukkan garam dan lemak dalam jumlah besar. Saat Anda makan hotpot, perhatikan panci kuah yang sudah merebus banyak bakso. Di atasnya akan mengambang lapisan minyak yang tebal. Itu adalah minyak dari dalam bakso. Anda mengira sedang makan protein, padahal Anda sedang minum minyak dan makan garam. Makan 1 kali hotpot bakso asupan natrium dan lemaknya mungkin lebih banyak daripada makan nasi 3 kali sehari. Bagi teman-teman yang punya darah tinggi atau kolesterol tinggi ini sama saja mempermainkan nyawa sendiri. Kita bisa membuat perumpamaan bakso-bakso hotpot ini ibarat gumpalan tepung yang memakai baju daging, dan gumpalan tepung ini sudah direndam dalam minyak dan garam. Menurut Anda, bisakah itu sehat? Lalu jika ingin makan hotpot, bagaimana caranya? Sebenarnya sangat sederhana. Tinggalkan bakso olahan warna-warni itu. Intisari hotpot ada pada mencicipi rasa asli bahan makanan. Kita bisa memilih lebih banyak makanan segar yang terlihat bentuk aslinya. Misalnya irisan daging segar, irisan ikan udang, ini adalah sumber protein berkualitas. Berbagai jenis jamur, shiitake, enoki, king oyster, kaya serat dan asam amino rasanya lezat. Tahu beku kembang tahu, protein nabati yang murah dan bagus. Tahu beku bahkan bisa menyerap kuah lezat. Sayuran dalam jumlah besar, sawi putih bayam menambah rasa kenyang sekaligus asupan vitamin dan serat. Makan hotpot dengan cara begini menikmati kelezatan sekaligus makan dengan sehat dan tenang. Inilah jalan kesehatan yang sesungguhnya. Setuju bukan? Baik, momen yang menegangkan. Lanjut ke peringkat ketiga. Benda ini bisa dibilang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, terutama anak muda dan pelajar. Hampir setiap orang memegang 1 gelas. Benda itu adalah bubble tea, boba, teh susu. Saya tahu begitu menyebut bubble tea, banyak kakek nenek mungkin akan menggelengkan kepala. Dalam hati cemas melihat anak cucu setiap hari minum ini, tapi tidak bisa menjelaskan alasannya, tidak tahu di mana letak bahayanya. Video hari ini harus Anda bagikan kepada mereka, membantu Anda menyampaikan hal-hal yang ingin dikatakan tapi sulit dijelaskan itu secara gamblang sekaligus. Dr. Budi Santoso, seorang ahli medis terkenal, dalam bukunya dengan sedih menyebut bubble tea sebagai racun manis dan mimpi buruk pembuluh darah. Bahayanya bagi kesehatan benar-benar di luar bayangan Anda. Disingkat menjadi 3 tinggi, 1 tanpa tinggi, gula tinggi, minyak tinggi, kalori serta tanpa nutrisi sama sekali. Masalah terbesar ada pada susu dan gulanya. Pertama kita bahas susunya. Anda mengira di dalam bubble tea itu adalah susu sapi yang harum dan kental. Salah besar. Sebagian besar bubble tea di pasaran demi menekan biaya dan menambah aroma sama sekali tidak menggunakan susu sapi, melainkan menggunakan benda bernama creamer nabati. Nama ilmiahnya adalah lemak nabati. Di dalam creamer ini tersembunyi pembunuh kesehatan yang sangat mengerikan bernama asam lemak trans. Benda ini sama sekali tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh kita. Ia seperti permen karet atau sampah plastik, begitu masuk ke pembuluh darah, Anda akan menempel di dinding pembuluh darah dan tidak mau pergi. Seiring waktu ia membuat darah Anda menjadi kental, membuat rongga pembuluh darah semakin sempit dan akhirnya menyebabkan penyumbatan.
Kita bisa mengumpamakan kolesterol baik dalam tubuh sebagai petugas kebersihan pembuluh darah yang bertugas membersihkan sampah. Nah, asam lemak trans ini adalah musuh alami petugas kebersihan itu. Ia tidak hanya menambah kolesterol jahat, tapi juga menekan kolesterol baik. Sekali jalan kesehatan pembuluh darah Anda hancur total, pengerasan arteri, trombosis, serangan jantung, stroke, penyakit-penyakit mengerikan ini banyak yang tak lepas hubungannya dari ini. Kedua, mari bicara soal gula. Tahukah Anda berapa banyak gula dalam segelas bubble tea yang katanya manis normal? Lembaga pengujian pernah melakukan eksperimen satu gelas bubble tea ukuran 700 cc, kandungan gulanya bisa mencapai 60 gram, 70 gram, bahkan lebih. Apa konsep angka ini? Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan asupan gula tambahan orang dewasa sebaiknya tidak lebih dari 25 gram sehari. Artinya, minum satu gelas saja Anda sudah meminum jatah gula untuk 3 hari sekaligus. Gula sebanyak ini masuk ke tubuh gula darah, Anda akan melonjak seketika seperti naik roller coaster. Pankreas Anda demi menurunkan gula darah harus mati-matian memproduksi insulin. Jika terus begini, pankreas akan rusak insulin menjadi tidak sensitif, maka diabetes yang menakutkan itu sudah tidak jauh dari Anda. Selain itu, kelebihan gula dalam tubuh akan diubah menjadi lemak menumpuk di hati, membentuk perlemakan hati fatty liver, menumpuk di pinggang, membuat Anda semakin gemuk. Saya kenal seorang anak muda baru usia 20-an tahun kerja kantoran. Sore hari pasti pesan segelas bubble tea sehari, tidak minum rasanya tidak enak. Hasilnya tahun lalu saat pemeriksaan kantor di usia muda, sudah terdeteksi perlemakan hati parah dan kolesterol tinggi. Dokter memperingatkan dia jika terus minum seperti ini usia 30 mungkin sudah kena penyakit jantung. Dia baru ketakutan dan berhenti minum. Lalu jika mulut benar-benar ingin minum, bagaimana cara terbaik? Tentu saja tidak minum. Jika sangat rindu rasanya, saya ajarkan satu cara buat sendiri. Pergi ke supermarket, beli susu sapi segar asli, beli teh celup yang bagus, masak sendiri di rumah. Aroma susu murni berpadu wangi teh, itulah teh susu yang sesungguhnya. Yang terpenting tingkat manisnya bisa dikontrol sendiri. Anda bisa memilih tanpa gula sama sekali, atau hanya tambah sedikit madu atau pemanis pengganti. Dengan begini hasrat terpenuhi, kesehatan terjaga. Atau biasakan minum air putih atau teh tanpa gula. Ingat, minuman terbaik bagi tubuh kita selamanya adalah segelas air putih yang paling sederhana dan murah. Teman-teman sekalian, daftar peringkat semakin menegangkan. Peringkat kedua adalah benda yang harganya sangat murah, rasanya sangat menyengat, dan memiliki pengaruh besar di internet serta di kalangan pelajar. Benda itu adalah stik pedas seperti lidi-lidian atau latiau. Begitu menyebut stik pedas, tekstur yang wangi, pedas, berminyak, dan kenyal mungkin sudah muncul di benak banyak orang. Tetapi saya ingin menggunakan kata-kata yang paling keras untuk memperingatkan semua orang, terutama yang di rumahnya ada anak atau cucu. Stik pedas mutlak adalah bom berat dalam peta kesehatan kita. Seorang dokter anak senior pernah menyerukan dengan pedih di media, "Tolong atur anak Anda, jauhkan mereka dari stik pedas." Itu sama sekali bukan. Makanan itu adalah zat aditif kimia berjalan. Mengapa dibilang begitu? Mari kita analisis komposisinya. Pertama, bahan bakunya adalah produk tepung terigu paling murah dan produk gluten. Kita sebut gluten, mie yang aslinya tidak ada rasa dan tidak banyak nutrisi. Kedua, proses pembuatannya adalah proses sampahisasi. Gluten ini akan direndam berulang kali dalam bumbu yang penuh minyak berat, garam berat, dan pedas berat. Jadi hakikat stik pedas adalah kumpulan minyak dan garam. Kandungan natrium dan lemaknya tinggi sampai menakutkan. Makan jangka panjang akan menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan ginjal dan kardiovaskular anak. Yang paling mengerikan adalah banjirnya zat aditif makanan di dalamnya. Demi membuat bahan murah menghasilkan tekstur ajaib yang bikin ketagihan, pabrik akan memasukkan puluhan jenis zat aditif pemanis, penambah rasa, pengawet, pewarna, esens. Tidak berlebihan jika dibilang rasa yang Anda makan sama sekali bukan rasa makanan itu sendiri, melainkan rasa yang diracik dari berbagai botol zat aditif di laboratorium kimia. Zat-zat kimia ini masuk ke tubuh anak yang sedang tumbuh. Bagaimana hati dan ginjal mereka yang masih muda bisa menghadapinya? Kita sering melihat di berita ada anak di suatu tempat masuk rumah sakit karena makan stik pedas berlebihan, mengalami kerusakan hati, gagal ginjal. Apakah pelajaran berdarah ini belum cukup mendalam?
Belum lagi banyak industri rumahan kecil yang memproduksi stik pedas dengan lingkungan sanitasi yang benar-benar tidak layak dilihat mata. Jadi untuk stik pedas, saran saya hanya satu, jangan makan satu gigitan pun. Ia tidak memiliki nilai gizi apapun, hanya penuh risiko kesehatan. Tolong beritahu generasi muda di rumah ini, bukan masalah hemat uang ini, masalah mempertaruhkan kesehatan masa depan mereka. Lalu kalau anak ingin ngemil, bagaimana kita bisa memilih camilan yang lebih sehat sebagai pengganti? Misalnya kacang-kacangan tanpa bumbu walnut almond untuk asupan lemak baik dan nutrisi otak, rumput laut nori original kaya mineral dan rendah kalori, buah segar dengan rasa manis alami dan kaya vitamin, yogurt buatan sendiri untuk probiotik dan kesehatan usus. Mana ada dari ini semua yang tidak 1000 kali 10, 000 kali lebih baik daripada bungkus stik pedas penuh kimia itu. Teman-teman, sekarang akhirnya tiba saatnya mengungkap juara peringkat makanan sampah paling mematikan versi nutrisi cerdas hari ini. Dalam beberapa puluh menit terakhir kita telah mengungkap kaleng bakso hotpot bubble tea stick pedas. Anda mungkin berpikir barang-barang ini saja sudah seracun, itu lalu monster besar macam apa yang ada di peringkat pertama? Sekarang saya beritahu jawabannya. Sang juara ini mungkin sedang terbaring tenang di dalam kulkas rumah Anda, mungkin baru saja Anda jepit di dalam roti pagi ini, atau mungkin menjadi hidangan wajib di meja makan saat hari raya. Benda itu adalah semua produk daging olahan yang melalui proses pengasinan, pengasapan, pengeringan, atau pengawetan. Benar, yang saya maksud adalah sosis, daging asap, bacon, ham, ikan asin, daging dendeng, makanan tradisional yang sudah kita makan ratusan tahun ini. Apakah Anda merasa sangat terkejut, bahkan agak tidak percaya? Benda ini nenek moyang kita turun-temurun memakannya, kok bisa jadi peringkat pertama? Jangan buru-buru, tolong dengarkan saya sampai selesai, maka Anda akan tahu seberapa menakutkannya benda ini. Biang keroknya adalah sejenis zat kimia yang akrab namun asing bagi kita bernama natrium nitrit. Dalam proses produksi daging olahan ini, pabrik demi mengawetkan mencegah pertumbuhan bakteri botulisme dan juga agar warna daging terlihat lebih merah merona, akan menambahkan nitrit. Benda ini sendiri sudah memiliki toksisitas tertentu. Tapi yang paling mematikan adalah ketika nitrit masuk ke tubuh kita dalam lingkungan asam lambung, ia akan bereaksi dengan produk penguraian protein yang kita makan membentuk sejenis karsinogen, zat pemicu kanker super bernama nitrosamin. Seberapa jahat nitrosamin ini, Anda bisa membayangkannya sebagai penjahat perusak khusus di dalam tubuh Anda. Ia adalah buronan nomor 1 yang khusus menyerang sel-sel sehat di saluran pencernaan kita. Ia memiliki hubungan langsung dengan terjadinya kanker hati, kanker kerongkongan, dan kanker lambung. Ini bukan saya yang menakut-nakuti Anda di sini. Ini disertifikasi oleh lembaga paling otoritatif di dunia. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker IARC di bawah WHO sudah sejak lama memasukkan daging olahan ke dalam karsinogen golongan 1. Teman-teman, apa konsep karsinogen golongan 1? Artinya zat yang sudah terbukti secara jelas menyebabkan kanker pada manusia. Siapa saja yang satu level dengannya, ada rokok yang kita kenal alkohol arsenik, bahkan racun mematikan seperti sianida. Coba pikirkan, setiap Anda makan satu suap sosis lezat, sepotong daging asap gurih, itu sama dengan mengirimkan zat pemicu kanker yang setara dengan rokok ke dalam tubuh Anda sendiri. Anda sedang menggunakan kelezatan ini untuk sedikit demi sedikit memberi makan sel kanker yang mungkin ada di tubuh Anda. Apakah ini belum cukup mengerikan, terutama di beberapa daerah pesisir? Mengapa kanker nasofaring, kanker hidung tenggorokan tinggi kejadiannya? Salah satu penyebab pentingnya berkaitan dengan kebiasaan penduduk setempat yang menahun suka makan ikan asin. Ini semua didukung oleh penelitian medis dan data yang tak terhitung jumlahnya. Selain risiko kanker daging, olahan ini juga adalah raja garam tersembunyi. Demi penyimpanan jangka panjang ditambahkan garam dalam jumlah besar. Bahaya diet tinggi garam sudah kita bahas berulang kali sebelumnya. Pendorong langsung darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Saya mengerti makanan-makanan ini membawa banyak kenangan kampung halaman dan emosi bagi banyak orang. Tetapi di hadapan kesehatan, di hadapan nyawa, nafsu makan apapun menjadi tampak begitu tidak berarti. Lalu apakah benar-benar tidak boleh makan sama sekali? Jangan takut leluhur juga meninggalkan kebijaksanaan. Saya ajarkan kombinasi emas pengurai racun untuk menekan kerusakan sampai titik terendah. Pilihan utama berhenti total.
Pilih ikan dan daging segar, gunakan cara masak sederhana. Itu pilihan paling sehat. Pilihan kedua, batasi jumlah dengan ketat. Jika benar-benar ingin, misalnya saat hari raya, batasi jumlahnya dengan sangat ketat. Cicipi 1 atau 2 potong untuk melepas rindu saja sudah cukup. Mutlak tidak boleh lagi makan lahap dalam porsi besar seperti dulu. Wajib kombinasi emas. Penelitian ilmiah menemukan bahwa vitamin C dapat secara efektif memblokir perubahan nitrit menjadi nitrosamin di dalam tubuh. Jadi jika Anda makan daging olahan ini, mohon wajib dibarengi dengan makan banyak sayur dan buah segar yang kaya vitamin C seperti paprika, brokoli, kiwi, atau jeruk. Ini ibarat memasang satu gembok pengaman untuk diri sendiri. Tapi ingat, ini hanya langkah perbaikan. Cara terbaik selamanya adalah walau cinta harus tahan mulut. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama mengungkap daftar berat ini. Dari daging olahan pemicu kanker, stik pedas, si aditif kimia berjalan, hingga teh susu penyumbat pembuluh darah, bakso hotpot penuh tepung, serta makanan kaleng yang kehilangan nutrisi. Saya tahu konten hari ini mungkin membuat banyak teman merasa sedikit cemas, bahkan takut. Anda mungkin berpikir, aduh, ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, apalagi kesenangan hidup. Tapi tolong jangan berpikir demikian. Kita mengungkap kegelapan agar bisa melangkah menuju cahaya dengan lebih baik. Kita memahami risiko agar bisa menghindari risiko dengan lebih bijak. Percayalah, tubuh kita memiliki kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Ia seperti sebidang tanah yang pernah tercemar. Asalkan mulai hari ini Anda berhenti membuang sampah ke sana dan mulai menyiraminya dengan air bersih, memberinya pupuk organik, ia pasti perlahan-lahan akan memulihkan kehidupannya kembali menjadi subur dan sehat. Mulai sekarang, perlakukan tubuh kita dengan baik, ia pasti akan membalas Anda dengan kondisi paling sehat. Lalu konkretnya, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sangat sederhana. Anda tidak perlu belajar teori kesehatan yang rumit. Mulailah dari mengubah meja makan kita. Ingat 3 prinsip emas. Prinsip pertama, perbanyak makan makanan utuh, real food. Apa itu makanan utuh? Makanan yang bentuk aslinya masih terlihat. Anda tahu itu makanan apa? Misalnya sebutir tomat utuh, seekor ikan segar, sepotong daging asli, seikat sayuran hijau, bukan makanan olahan rumit yang Anda sudah tidak bisa mengenali wajah aslinya. Prinsip kedua, usahakan masak sendiri. Pegang kendali, memasak di tangan sendiri. Minyak, garam, gula, mau taruh seberapa banyak kita sendiri yang atur. Jauhi minyak berat dan garam berat di luar sana. Menikmati kesenangan menyiapkan makanan sehat untuk keluarga ini sendiri adalah sebuah kebahagiaan. Prinsip ketiga, paling sederhana, perbanyak minum air putih. Sekali lagi ditekankan, air putih adalah minuman terbaik bagi kehidupan kita. Tidak mengandung kalori dan zat aditif apapun, tapi bisa memperlancar metabolisme tubuh, membantu membuang racun. Sesederhana itu. Lakukan terus, Anda akan menemukan kondisi mental Anda semakin baik, tubuh Anda semakin ringan, dan penyakit-penyakit mengganggu itu akan semakin jauh dari Anda. Terakhir, jika Anda merasa video hari ini memberikan sedikit saja bantuan bagi Anda dan keluarga, tolong jangan pelit menggerakkan jari Anda untuk membagikannya. Pikirkan sekarang juga grup keluarga Anda, orang tua yang paling Anda pedulikan, atau generasi muda yang masih minum teh susu setiap hari. Video ini adalah hadiah kesehatan terbaik yang bisa Anda berikan kepada mereka. Tidak perlu keluar uang sepeser pun sudah bisa melakukan perbuatan baik yang tak ternilai harganya. Mengapa tidak dilakukan tindakan kebaikan kecil Anda ini? Mungkin mengubah kebiasaan makan seseorang, bahkan menyelamatkan masa depan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Baiklah, sekian berbagi kita hari ini di saluran nutrisi cerdas. Kesehatan adalah satu-satunya kekayaan paling berharga yang benar-benar milik kita dalam hidup ini. Semoga setiap teman terkasih bisa makan dengan sehat, hidup dengan bahagia, jauh dari gangguan penyakit, dan merangkul umur panjang yang bahagia. Di sini saya Dr. Budi Santoso dan tim dengan tulus mendoakan Anda dan keluarga sehat walafiat, segala urusan lancar. Semoga kita semua bisa sehat walafiat, hidup sampai 100 tahun. Sampai jumpa di video berikutnya.